Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Para jamaah online yang berbahagia. Ini pengganti kitab dari Arba'ur Rasail yang telah selesai. Sekarang saya akan membacakan kitab As-Siyam, kitab puasa ya. Adabuhu, adab-adab puasa, matalibuhu, apa yang dituntut di dalam puasa, fawaiduhu, faedah-faedahnya, fadailuhu, yaitu fadilah-fadilahnya. Bikolam, ini tulisan Al-Imamu Al-Mufassiru Al-Muhaddisi Asy-Syaikh Abdullah Syirajuddin Al-Husaini. Beliau salah satu ulama mufassir, ahli tafsir, ahli hadis. Cetakan Maktabah Darul Falah. Ini ada nomor HP-nya, bisa dihubungi kalau misalnya kalian ingin memiliki kitabnya yang cetakan Darul Falah. Oke, jadi kitab ini insya Allah saya akan bacakan. Dan karena memasuki bentar lagi ya, ingin memasuki bulan puasa, jadi saya akan membacakan kitab ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita hadaratkan dulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nakhusun laruhi Abdullah Syirajuddin Al-Husaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi teman-teman yang ingin memiliki PDF-nya, itu bisa kalian akses di Google ya. Banyak sekali. Ini soalnya nanti kitabnya juga PDF-nya saya akan bagikan di YouTube ya. Saya akan kasih linknya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamina, yang mengerani, yang merajai, yang memiliki, yang menguasai al-alamina, alam, seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan salawat dan salam terhadap Gusti kami, yaitu siapa? Nabi Muhammad khatimin nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Jadi kalau seumpamanya ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu kadzib ya, kayak Musailamah al-Kadzab. Lalu di Indonesia banyak yang mengaku nabi, Lia Eden mengaku Jibril, lalu kemudian siapa lagi, Musodik yang mengaku nabi, yang dari Bogor ya, kalau nggak salah dia ditangkap. Karena emang tidak ada sedah Nabi Muhammad itu nabi yang lain. Contohnya seumpamanya Nabi Muhammad kan memiliki anak laki-laki, yaitu Qasim dan Ibrahim. Tapi kan diwafatkan. Kenapa diwafatkan? Karena agar tidak nanti Qasim dan Ibrahim menjadi nabi lagi. Biasanya nabi itu keturunan ya, keturunan menjadi nabi lagi. Makanya Nabi Muhammad anak yang laki-laki diwafatkan. Dan itu orang-orang kafir mengecap Nabi Muhammad al-abtar, orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Orang yang terputus al-abtar, sampai diabadikan dalam surat Inna A'tayna. Wala alihi wa ashabihi ajmain, dan atas keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du, dan sesudah membaca bismillah, hamdalah dan sholawat, fahadhihi risalatun mu'jizatun, maka ini merupakan satu risalah yang ringkes, yang padat, tapi dapat dipahami. Ja'at al-ala ujallatin min amriha, yang mana risalah ini datang ya secara signifan tentang membahas perkara puasa. Tabahasu an ba'di fadailis syiyam, yang mana risalah ini membahas sebagian fadilah berpuasa, wa adabihi, dan adab-adabnya, moralnya, tata keramahnya ketika kita berpuasa, apakah kita seperti apa, seperti itu sikapnya, baiknya seperti bagaimana, wa matalibihi, dan apa yang dituntut dengan puasa tersebut, wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya, wa samrotihi, dan konklusi, natijah, hasil atau buah dari puasa. Yata'allamu biha al-jahilu wa yatadakkaru biha al-ghafilu wa yatabassaru biha al-aqilu,
Yang mana al-jahil, orang yang nggak mengetahui, orang yang nggak paham, ia harus yata'allamu, yaitu belajar bagaimana cara memahami puasa, belajar kitab ini. Wa yatadzakkaru biha al-ghafil, dan orang yang lupa agar mengingat puasa dan membaca kitab ini, kata penulisnya. Wa yatabassaru biha al-aqil, dan bahkan orang yang memiliki rasional tinggi itu supaya menggali lagi, mengobservasi mana variabel X-nya dan mana variabel B-nya, X dan Y-nya mengenai masalah tentang kitab ini, risalah tentang puasa. Waqad kuntu awaddu an absata fiha al-abhatha bastan syafian. Dan sesungguhnya saya telah suka menjelaskan tentang pembahasan ini, penjelasan secara detail atau secara terperinci. Wa ubayyina, ini matuf ke an absutah, wa ubayyina fiha ahkamus syami bayanan kafian. Dan insya Allah saya akan bakal menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, kata penulisnya, bayanan kafian, dengan penjelasan yang signifan. Goiro anni waktilam yatasa, tapi waktuku itu ingin menjelaskan secara signifan, ya tidak mencukupi. Tapi penulis insya Allah akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang tadi disebutkan. Fajama'tu ba'da ma hunalika wa la'allahu ta'ala yuwafiquni fi tab'ati saniyati ala ila istiqsa'i jami'i dzalik inna rabbi lasami'ud du'a wa mujibur raja. Maka saya mengumpulkan sebagian sesuatu mengenai puasa atau kitab risalah ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku di cetakan yang kedua. Nah, semoga kata pengarangnya akan menerbitkan cetakan yang kedua, supaya cetakan yang kedua ini ila istiqsa'i jami'i dzalika, supaya lebih maksimal menjelaskan seluruh tentang puasa. Inna rabbi lasami'ud du'a wa mujibur raja, bahwasannya Allah itu zat yang maha mendengar doa dan merespon harapan seorang hambanya ketika hambanya emang optimis bukan pesimis. Selanjutnya kita memasuki masyru'iyatus shaum, yaitu disyariatkannya puasa. Kapan sih puasa ini disyariatkan? Kapan sih adanya puasa? Nah, penulis menulis hadzal maudhu'u yahtawi ala fusulin. Ini tema akan membahas, akan meliputi tentang fasal-fasal puasa. Al-faslul awal, pasal yang pertama adalah umumu tasyri'is syiyami li jami'il umami. Diumumkannya syariat puasa kepada seluruh umat. Jadi umat-umat terdahulu pun puasa sebelum umat Nabi Muhammad. Karena ada firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah familiar sekali, sudah terkenal ketika bulan puasa, pasti oleh para ustadz, oleh mubalik, bahkan kita sendiri sering tiap hari mendengarnya di TV-TV, di media, atau di lain-lainnya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu, beriman mereka, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyamu, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladina, seperti halnya telah diwajibkan alal ladina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu takwa. Intinya ketika kita puasa, takwa ini menjadi fokus benang merah kita, supaya kita bertakwa. Faqad dalat hadhil ayatu al-karimatu alla anna siyama syar'un 'amun li hadhil ummati wa li sairil umami qablaha lam takhlu anhu syari'atun samawiyatun li annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun wa maratabatu kamali samiyatin yurshiduna ila hadhil hikmah qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun. Maka sesungguhnya telah menunjukkan ayat Al-Qur'an yang mulia tadi, yang ya ayyuhalladzina amanu tadi, ala anna siyama syar'un, bahwasannya puasa itu syariat amun yang umum, yang mana agama-agama lain emang sebelum datangnya Nabi gitu kan, nabi-nabi dahulu mengajarkan puasa. Agama lain juga seperti Buddha, Hindu, bahkan
Hindu itu atau Buddha sendiri ya banyak yang berpuasa. Seperti kalau misalnya di Buddha ya, di Hindu kalau nggak salah ada hari Nyepi ya. Yang Nyepi itu mereka nggak makan, nggak minum kalau nggak salah, dan apa namanya ingin mencapai makam nirwana, makam kesempurnaan, mereka rela berpuasa, bahkan puasa itu nyambung wisol, nggak makan, nggak minum. Mereka ketika nambah sulit dalam hidupnya, nambah sengsara dalam hidupnya, bisa mencapai makam nirwana yang sangat tinggi. Nah, lihadal ummati, karena umat ini, walisairil ummami, dan seluruh umat qablaha, sebelum umat, lam takhlu anhu syari'atun samawiyatun, maka tidak sepi anhu dari puasa syariat-syariat bangsa atau agama samawi, li'annahu maslahatun basyariyatun usasiyatun, karena puasa itu menjadi kebaikan bagi manusia dan menjadi pondasi. Jangankan manusia ya, jangankan manusia, ayam pun yang binatang ketika dia ingin menganggremkan anaknya, ingin menelor, dia anggremkan telurnya itu sampai berminggu-minggu, bahkan setengah bulan lebih ya, hampir sebulan lah. Agar apa? Agar si anaknya ini menjadi anak yang tidak calang. Makanya mereka rela nggak makan, berhari-hari, berbulan-bulan ada di kandang. Itu ayam. Agar apa? Anaknya nggak calang, berpuasa mereka. Lalu kemudian kalau kita lihat ular pun sama. Ular, ketika ular itu ingin mengganti sisik, ya dia pun nggak mau makan. Kalau nggak salah saya baca literasi mendengar seperti itu ya. Ular pun sama berpuasa agar sisiknya menjadi yang lebih bagus gitu kulitnya. Nah, begitu juga manusia, kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan puasa juga wa marota batu kamalisamiyatin, dan dapat menaikkan derajat kita lebih tinggi, kesempurnaan yang lebih tinggi. Kalau menurut Buddha itu mencapai makam nirwana. Yursyiduna ila hadhil hikmati qauluhu ta'ala, yursyiduna menunjukkan kepada kami, ila hadhil hikmati, wisdom atau aforisme ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la'allakum tatakun, intinya supaya kalian bertakwa. Ay la'allakum tabluguna bisyamikum marotibat taqwa, supaya kalian sampai next dengan puasa kalian itu marotibat taqwa, menjadi derajatnya sampai makam ketakwaan. Allati tantawi fiha alwiqayatu annami'atu. Ya, puasa itu juga dapat menguatkan badan kita, hati kita, dan lain-lainnya. Wiqayatul jismi minal amrod, puasa juga dapat menjaga badan dari sakit. Wiqayatul jawarih anisyubhat, dan puasa juga dapat menjaga badan kita dari hal-hal anisyahwah ya. Anisyahwah dari syahwat, keinginan-keinginan yang menggebu-gebu. Wiqayatul uquli wal afkar, dan puasa juga dapat menguatkan pola pikir kita, akal kita, pikiran kita, minasyubhati, dari syubhat. Ya, untuknya para jombloan ya, jombloan atau jomblowati, kan solusi kanjeng Nabi itu kalau misalnya kita nggak mampu nikah ya kan, ya masyarakat syabab, kata Nabi kan, suruh apa? Falyasumhu, suruh puasa ya, falyasum, suruh puasa. Karena apa? Fa innahu wijaun, puasa itu menjadi benteng agar nafsu dan syahwat kita terkontrol. Bahkan puasa juga dapat wiqayatul qulub minal waswasi wal agyar, yaitu menguatkan hati dari bisikan-bisikan setan, kama sayatadahu ba'du dzalika insyaallah, dan insyaallah penulis akan menjelaskan sebagian tentang akan hal itu. Oke, mungkin sampai sini saja. Nanti akan diteruskan lagi pengajiannya. Wa mimma yadulu ala fardiyati syam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.